Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Ansari. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 5 kelas B. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah manajemen konflik dan perubahan, yaitu menjelaskan tentang dampak dari virus corona terhadap bidang ekonomi dan bidang sosial. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini saya akan mengulas sedikit tentang virus corona. Nah, apa virus corona itu? Jadi virus corona ini adalah salah satu masalah yang terjadi saat ini. Dan virus corona ini merupakan suatu penyakit virus atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Sejak beberapa bulan yang lalu, virus ini muncul pertama kali di negara Cina. Kemudian virus ini berkembang dan menyebar cepat ke negara-negara lainnya, dan masuk juga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, virus ini sifatnya menyebar atau menjangkitkan. Dari yang sebelumnya hanya sedikit, sekarang sudah menjadi banyak, bahkan menyebar ke setiap provinsi atau daerah di negara Indonesia ini. Dan penyakit ini membuat sebagian masyarakat menjadi resah. Mengapa tidak? Karena dengan situasi yang semakin bahaya atau semakin banyak yang terpapar, akhirnya pemerintah kita membuat beberapa kebijakan atau peraturan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisir atau berharap dengan kebijakan yang dibuat ini dapat mempercepat hilangnya virus tersebut. Nah, penyakit inilah yang menjadi masalah utama sekarang, jadi utama atau penyebab yang berdampak terhadap masyarakat, baik itu masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas. Dan virus ini atau corona ini berpengaruh pada beberapa bidang, salah satunya berpengaruh pada bidang ekonomi dan bidang sosial. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dua bidang yang terdampak dari virus corona ini, yaitu pertama dampak pada bidang ekonomi. Dari ekonomi global dipastikan sudah melambat, dan menyusulnya penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa corona ini sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo pun meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk juga bekerja di rumah atau work from home. Dan beberapa kepala daerah pun memutuskan juga untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Dan ada juga beberapa dampak pada bidang ekonomi ini. Yang pertama, meningkatnya daya beli produk lokal, industri yang terkena dampak. Dan kemudian angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Nah, inilah yang membuat warga atau masyarakat menjadi resah, yaitu terjadinya PHK besar-besaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dampak pada bidang sosial. Dampak pengaruh virus corona atau COVID-19 dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, dan adakah petugas atau pelayan yang mencuci tangan pada saat mengelola atau memproses makanan tersebut yang kita pesan atau tidak, sehingga timbulnya keraguan. Dan juga pada saat kita berbincang atau berjumpa baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah, dan dengan masyarakat setempat, kita pun tidak mau berjabat tangan meskipun mereka adalah orang tua kita sendiri, sebagaimana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Namun situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak kurang lebih yang telah ditetapkan pemerintah, itu kurang lebih 2 meter bila ingin berbicara dengan orang lain apabila orang yang tidak kita kenal. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari beberapa dampak dari virus corona ini, dan semoga virus corona ini segera hilang dan keadaan dunia cepat membaik. Dan semoga juga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.